pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Arus. Oke, sahabat Uhing dimanapun Anda berada, ini sebentar lagi akan dimulai acara peletakan batu pertama pembangunan Pastori GKI Patanangapino Kabupaten Melawi, sekaligus pembinaan penetua dan diakon di kawasan resort GKI Melawi. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam puji dan syukur patut kita naikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, di mana telah memperkenankan kita untuk dapat membuka hari ini dengan penuh semangat dan sukacita yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan peletakan batu pertama bangunan gedung dan kantor Pastori Jemaat GKI Patanangapino dan juga Resort GKI Melawi, serta nantinya akan dilangsungkan pembinaan penetua diakon dan fungsionaris Resort GKI Melawi hari ini 30 Agustus tahun 2024. Yang kami hormati dan kasihi yakni Bapak Dr. Andes Klusen, Wakil Bupati Kabupaten Melawi. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta Emeritus Dominikus Petrus Jarok, STH, Ketua MP Gereja Kalimantan Evangelis. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta Gunedi, MTH, Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Triotama T.Abel MTH, Bendahara Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Ibu pimpinan lembaga, organisasi keagamaan, perkumpulan dan para pendeta gembala gereja sahabat yang berkenan hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati dan kasihi MP, MPH, dan BPP Resort GKM Melawi, serta jemaat sekawasan Resort GKM Melawi. Yang kami hormati dan kasihi pemerintah Desa Kenual. Yang kami hormati dan kasihi yakni panitia pembangunan gedung, kantor, dan pastori Jemaat GKI Patanangapino dan Resort GKI Melawi. Yang kami hormati dan kasihi panitia pembangunan pembinaan penetua dan diakon Resort GKI Melawi. Yang kami hormati dan kasihi seluruh penetua dan diakon sekawasan Resort GKI Melawi dan seluruh tamu undangan beserta warga Jemaat GKI Patanangapino yang berbahagia. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun rundown atau susunan acara kegiatan kita pada hari ini akan saya bacakan bagi kita sebagai berikut. Pukul 7.30 sampai 10.15 WIB kita akan melaksanakan pembukaan, yang mana akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars GKE. Kita akan bersama mendengarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan. Yang ketiga, kepada jemaat yang mewakili bisa mengambil tempat untuk pemasakan name tag sebagai tanda dimulainya kegiatan kita. Kemudian pada pukul 10.15 hingga 10.30 telah disediakan oleh panitia yakni minuman hangat dan snack ringan untuk dapat kita nikmati bersama. Pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 kita akan bersama masuk dalam materi pertama, yakni pernikahan anak di bawah umur yang akan dibawakan oleh narasumber Kemenag Kabupaten Melawi, Dukcapil Kabupaten Melawi, dan Dinas Kesehatan. Pada pukul 12.00 hingga 13.00 kita akan masuk makan siang yang dilaksanakan oleh
seksi konsumsi. Pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB, kita akan kembali masuk dalam materi yang kedua, yakni dengan tema sosialisasi peraturan GKE, tugas dan fungsi penetua dan diakon, sistem keuangan GKE yang akan dibawakan oleh MPH Majelis Sinode GKE. Kemudian pada pukul 15.00 hingga 15.30 WIB, kita akan kembali menikmati minuman hangat, yakni hubungan yayasan dan resort yang kembali akan dibawakan oleh Majelis Sinode GKE. 17.00 hingga 18.00 kita akan makan malam, kembali akan dibawakan oleh seksi konsumsi, dan 18.00 hingga 21.00 hari ini, jikapun nanti dalam realisasi kegiatan selesai ataupun melebihi waktu yang sudah ditetapkan, kembali dapat kita kondisikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Terima kasih. Kita akan memulai dalam serangkaian acara yang pertama, pembukaan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars GKE yang dipimpin oleh Penetua R. Siburian. Untuk sekalian kita diundang berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
silakan duduk kembali. Ada di gereja GKI Melawi berkeinginan memberikan pelayanan yang nyaman kepada seluruh warga jemaat GKI Melawi. Pembangunan pastori ini menjadi berkat yang besar bagi gereja dan masyarakat kita. Nyanyian Jairah Salomo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati pelayan kita. Mohon maaf kiranya dalam penyampaian saya tidak berkenan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa boleh memberikan kemaafan bagi kita. Salam, selamat pagi. Resort GKM Melawi yang akan disampaikan oleh Diakon Hendrikson Esko. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua, gereja-gereja GKI Seresut Melawi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan panitia penatua dan diakon Seresut Melawi dan peletakan batu pertama. Kami dari panitia ya, dari jemaat-jemaat yang boleh ikut nanti biar kita boleh sampai selesai acaranya. Nah, itu harapan kami. Kemudian dari akhir pantun ini ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ini merupakan ayat yang menjadi kekuatan kami panitia. Jadi yang terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian sambutan ini, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam. PH waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Dengan kerendahan hati izinkan kami pada pagi hari ini menyampaikan salam hormat dan kasih kami. Yang pertama yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Dr. yang pada saat ini juga hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih kehadirannya Bapak. Yang kami hormati dan kami kasihi Pendeta Emeritus Petrus D. Jarok STH selaku Majelis Pertimbangan Majelis Sinode GKI. Yang kami hormati dan kasihi bersama-sama dengan kita. Ya, yang kami hormati dan kasihi juga Bapak Ibu pimpinan lembaga organisasi Tanangapino sekaligus kantor Majelis Resort GKI Melawi. Sebuah kehormatan bagi kami, Bapak Ibu boleh hadir memberikan dukungan bagi kami, dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih boleh memberikan waktu. Ya, jadi beberapa kawan-kawan dari beberapa lembaga, ya kami via telepon menghubungi begitu. Nah, terima kasih sudah bisa hadir. Bapak Ibu semua kita yang hadir pada kesempatan ini, ya pertama kegiatan kita ini adalah peletakan batu pertama yang merupakan sebuah Sambutan dari Majelis Sinode GKI dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH
selaku Wakil Sekretaris Umum Sinode GKI. Waktu dan tempat disediakan. Salam Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi salam. Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kalimantan Evangelis untuk menyampaikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan kantor resort dan pastori Jemaat Epata Nangapino, dan sekaligus juga dalam pembukaan pembinaan penetua dan diakon sekawasan resort GKE Melawi. Pada kasihi Bapak Wakil Bupati Melawi, Bapak Dr. Andrus Husin, yang boleh hadir tentunya bersama seluruh jajaran pemerintahan, kepala dinas instansi terkait yang boleh mendampingi, bahkan yang akan terlibat juga dalam materi yang sudah disampaikan rundownnya tadi. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Melawi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Resort Melawi dan seluruh jajaran MPH Resort, Majelis Pertimbangan Badan Pengawas Perbendaharaan Resort Melawi. Yang kami hormati para pimpinan gereja Aras Nasional yang hadir dari BGIW, dari Bamaknas, PDKI, dan gereja-gereja sahabat yang juga boleh bersama-sama untuk hadir, bahkan juga memberikan dukungan support untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan sekerja para pendeta, vikaris, evangelis, tenaga kerja sukarela, dan mungkin ada mahasiswa IPG yang berpraktek di resort ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Pembangunan kantor ini, Pastori, Ketua Panitia Pelaksana Pembinaan Penetua dan Diakon, dan seluruh anggota panitia, seluruh Bapak Ibu terkasih para penetua diakon, dan seluruh warga jemaat yang juga boleh hadir bersama-sama dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, kita kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi utusan Allah untuk memberitakan kabar baik. Kami dari Majelis Sinode GKI senang dan bergembira bisa sampai di tempat ini bersama dengan Ketua Majelis Pertimbangan kita, bersama dengan Pak Bendahara Majelis Sinode GKI. Kami bertiga, ini Pak Wakil Bupati, kami tidak ada sopir ini, langsung Pak Bendahara ini masih kuat, belum minta ganti saya sepanjang perjalanan kemarin. Tapi Ketua MP kita bisa duduk manis dalam mobil, dan semangat luar biasa, tidak ada mengeluh Bapak, meskipun goncangan luar biasa. Bapak ini selalu tenang dan santai, itu luar biasa. Nah, kami berterima kasih, artinya kami masih bisa sampai, bisa kuat. Lebih driver kami ini luar biasa, pimpinan sinode sekaligus juga menjadi driver kita ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, untuk kehadiran kita semua. Nah, yang pertama kami ingin mengatakan adalah dalam visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis, kita punya harapan di sana terwujudnya warga GKI yang misioner. Saya mulai dari situ. Bagaimana warga GKI yang misioner itu adalah warga GKI yang militan, yang punya semangat, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dia bukan hanya sekedar berakar, tapi dia juga harus bertumbuh. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi dia juga harus berbuah. Bahkan ditambahkan oleh Ketua MP kita, Pak Petrus, berbuah yang baik, jangan buah yang busuk katanya. Sehingga dia sungguh-sungguh bisa menjadi berkat baik bagi Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan juga bagi masyarakat dimanapun gereja itu hadir dan bersaksi. Nah, oleh karena itu, salah satu barometer tolok ukur gereja itu misioner, gereja itu berakar, bertumbuh, dan berbuah, ada kelihatan perkembangan jemaat. Jemaat sudah berkembang Pak ya, tadi Ketua Panitia mengatakan dari 4 kepala keluarga sekarang sudah 100-an lebih, itu luar biasa Pak Wakil Bupati. Gereja Kalimantan Evangelis kita bertumbuh luar biasa, secara khusus di Nangapino, di Resort Melawi. Yang kedua, di samping perkembangan jemaat,
bagaimana kesadaran warga jemaatnya untuk bergereja luar biasa. Pembangunan ini, peletakan ini murni swadaya. Ya, Pak Ketua Panitia, Ketua Resor. Artinya swadaya warga jemaat. Artinya mereka bukan hanya merasa sebagai bagian gereja, tetapi mereka punya tanggung jawab iman. Janji iman tadi dikatakan oleh Ketua Panitia ini luar biasa. Walaupun harus, kalau bahasa tadi menjual, ada orang yang menjadi jaminannya, menjadi jaminan sukunya itu. Nanti ini berat kalau ada jaminan. Saya tidak tahu nanti Pak Wakil Bupati biasanya, apalagi lebih kuat lagi itu nanti kita tidak tahu. Itu salah satu bentuk ada pembangunan fisik yang terus bergerak, ini luar biasa. Kami juga mendengar Pak Bendahara yang perkembangan melalui luar biasa, baik sejak era Ketua Resor sebelumnya dan dilanjutkan oleh Pak Riko, ini luar biasa perkembangan. Kabar tentang melalui ini selalu bagus sampai ke Majelis Sinode ya Pak Petrus, dan itu membanggakan kita, bersyukur. Berarti mereka bisa sungguh-sungguh menunjukkan sebagai bagian dari warga GKE yang misioner, yang berakar, bertumbuh dan berbuah, yang bergerak terus, yang tidak pernah puas atas perkembangan dan segala macam yang terjadi dalam jemaat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berterima kasih juga, salah satu tolak ukur jemaat yang misioner itu adalah dia melakukan program-program pembinaan. Di samping pembangunan fisik, ada program-program pembinaan penetua dan diakon yang kita laksanakan tadi. Kami terima kasih Pak Wakil Bupati telah memberi ruang melewati Dukcapil, melewati Dinas Kesehatan, yang juga ada materi tentang pernikahan usia dini. Ada peraturan Gereja Kalimantan Evangelis yang juga mengatur tentang itu. Kami senang karena gereja juga akan terbantu jika sosialisasi tentang pernikahan usia dini ini disampaikan kepada warga masyarakat. Warga gereja, pimpinan gereja adalah menjadi bagian yang akan kuat untuk mensosialisasikan itu. Sebab tentu bagian-bagian ini merupakan ranah kebersamaan kita. Ada kesulitan-kesulitan gereja untuk menerapkan ini jika gereja-gereja lain, jika tokoh-tokoh agama lain tidak mendukung ini. Karena kita kan biasanya akan sulit. Kami tidak mau menikahkan yang di bawah umur. Tiba-tiba mereka lari ke tempat lain dan bisa. Nah, untuk mampu mengurung ini adalah tentu pemerintah. Pemerintah dengan kuat dan tegas melewati dinas instansi terkait akan mengatakan, dan mereka tidak memberi izin juga, gereja pun akan kuat untuk menerapkan dan menetapkan bahwa pernikahan usia dini tidak boleh kita lakukan. Banyak dampak nanti akan dijelaskan ya oleh bagian dinas instansi terkait. Bagian itu baik dari segi kesehatan, baik dari segi usia dan kependudukan yang ada itu nanti. Nah, ini juga menandai bahwa perjuangan kita menuju warga GKE yang misioner itu terus berproses, on progress, artinya berjalan terus menerus. Dan tentu yang berikutnya kami ingin mengatakan, betul dikatakan Bapak Ibu tadi, terutama Bapak-Bapak yang menyampaikan sambutan tadi, gereja tidak bisa bergerak sama. Gereja bermitra dalam Mars GKE, kita adalah mitra Allah yang ada di tengah-tengah dunia. Dengan siapa? Dengan sesama gereja, dengan pemerintah yang menaungi kita. Hari ini kita berterima kasih, kami dari Majelis Sinode GKI berterima kasih kehadiran Bapak Wakil Bupati hadir di tempat ini sebagai tanggung jawab pemerintah kepada kita. Dan tentu kehadiran ini juga memberikan spirit dan energi bagi warga GKE seperti dikatakan Ketua Panitia Pembangunan tadi. Tentu ada banyak harapan-harapan warga GKE kepada pemerintah yang merupakan juga bagian-bagian tertentu juga menjadi hak warga gereja, termasuk warga GKE. Pembangunan fisik, hibah-hibah, tanah yang memungkinkan sesuai dengan peraturan, dukungan-dukungan pembinaan keagamaan, bahkan mungkin saja tidak tertutup kemungkinan ada bantuan-bantuan operasional dari pemerintah kepada semua agama, semua gereja, termasuk mungkin di dalamnya juga kami sebagai bagian dari Gereja Kalimantan Evangelis. Mengatakan bahwa banyak program ke depan dari Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus di Resor Melawi. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua, di samping kita bekerja sama dengan seluruh warga kita harus membangun jaringan dengan pemerintah. Kita juga datang kepada pemerintah bersilaturahmi, mendukung dalam doa, bahkan banyak hal yang kita lakukan. Bahkan saya ingat juga Pak Petrus dulu mengatakan kalau kita datang kepada pemerintah itu jangan lalu ujuk-ujuk kita bawa proposal katanya. Kita datang bersilaturahmi, ngobrol,
menceritakan berbagai tantangan pergumulan pelayanan. Jika pada saatnya nanti dimungkinkan kita bisa bawa proposal, tidak apa-apa Pak Riko, bawa aja ya, bawa wakil bupati. Apa saja yang bisa kita sampaikan yang terkait untuk kepentingan pelayanan, kepentingan gereja, kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi kita sebagai bagian dari pribadi itu sendiri, tetapi kita ingin membawa kepentingan bersama. Dan saya yakin pemerintah, saya yakin Pak Hussein juga tidak akan mungkin tidak menolong kita dalam bagian-bagian itu untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan gereja Tuhan, kepentingan kita untuk memperkuat pelayanan kita. Dan yang terakhir, kami juga menyampaikan permohonan maaf jika keberadaan kami di tempat ini nanti ada hal-hal yang kurang pas. Dan kami juga mohon dukungan doa dari resort, dari Bapak Ibu, dari Pak Wakil Bupati. Karena setelah dari sini kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Serawai. Saya lupa, Dalai, naik lagi ke Serawai, itu mungkin kurang lebih 1 jam. Ada 5 jam ya, 5 sampai 6 jam. Dari 1 jamnya itu yang dari Serawainya kalau nggak salah. Dari Serawai kurang lebih mungkin 5 jam. Dan itu perjalanan yang cukup panjang. Dan setelah itu kami akan ke Tebidah Tengah nanti Bapak Ibu. Nanga Oran itu juga cukup jauh. Kegiatan yang sama. Kesempatan mengunjungi, kami tetap sehat, kuat, dan bisa melaksanakan tugas kami dengan baik atas pertolongan Tuhan. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat kepada peletakan batu pertama ini. Dan selamat kepada pembinaan penetua diakon. Dan pada saatnya nanti kami mohon izin kepada Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan arahan dan sambutan, spirit dan semangat kepada kami. Akan kembali mendengarkan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan kita sepanjang 1 hari ini, yakni kepada Bapak Dr. Andus Klusen selaku Wakil Bupati Kabupaten Melawi untuk bisa menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami sediakan, namun sebelumnya juga disampaikan nanti akan ada secara simbolis pemasangan name tag sebagai tanda dimulainya kegiatan kita kepada jemaat yang nantinya akan dipasangkan name tag, yakni perwakilan dari jemaat GKE Patanangapino, perwakilan dari jemaat GKE Pongga Baru, perwakilan dari jemaat Teluk Pongkal. Nanti bisa mengambil tempat di depan ketika Bapak membuka. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan Majelis Sinode GKE Bapak Pendeta Petrus D. Yakub STH. Yang saya hormati Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode Pendeta Gunedi MTH. Yang saya hormati Bendahara Majelis Sinode GKE Bapak Pendeta Trio Mata dan T. Abel MTH. Sorry kalau salah Pak. Yang saya hormati Ketua Majelis Resort GKE Melawi Bapak Pendeta Riko Rizky STH. Yang saya hormati Panitia dan Diakon Seresort Kabupaten Melawi. Yang saya hormati Panitia Pembangunan Pastori dan Kantor Majelis GKE Jemaat GKE Prata Nangapino. Yang saya hormati seluruh undangan serta Jemaat GKE Prata Nangapino. Yang saya hormati PWKI Kabupaten Melawi. Yang saya hormati PGI Kabupaten Melawi. Yang saya hormati Ketua Bamaknas, ini kebetulan hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan kantor dan pastori Jemaat Prata Nangapino. Mengawali sambutan saya pada hari ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Melawi mengucapkan selamat atas dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan kantor pastori Jemaat Prata Nangapino dan kantor Majelis Resort GKE Melawi. Kantor dan pastori yang akan dibangun ini nantinya diharapkan menjadi gedung yang representatif dan memudahkan pendeta dalam memberikan pelayanan kepada jemaat
Saya berharap seluruh jemaat selalu kompak dan bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung ini yang bertujuan untuk pelayanan. Dengan pembangunan kantor pastori ini juga kiranya semakin mendukung peran gereja dan upaya turut mengembangkan sumber daya manusia jemaat yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap berbagai hal. Di antara akan diwujudkan hubungan yang harmonis antar etnis, antar agama, sehingga tercipta suasana yang baik dan kondusif serta dapat menjadi dampak bagi gereja maupun jemaat. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Melawi selalu berkomitmen dalam mendukung pembangunan kerohanian dengan berbagai kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi. Pembangunan kantor gereja adalah suatu upaya yang bisa meningkatkan pelayanan kepada warga jemaat, terutama warga jemaat di wilayah GKE Resort Melawi. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pelayanan kepada warga jemaat yang akan berpengaruh juga pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan apresiasi maupun doa sehingga dalam pembangunan sampai selesai nanti kita semua dalam keadaan sehat, kemudian bisa bekerja dan memberikan pelayanan yang semakin baik di gedung yang akan kita bangun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup, saya ingin bercerita. Saya tahu betul bagaimana GKE ada di Nangapino. Saya mulai dari SMA tahun 82 di Nangapino. Saya ingat sekali bahwa pertama kali orang yang membangun di sini adalah Pak Dinang. Itu orang yang pertama kali. Kami tinggal sama-sama dekat di Serundung. Saya di Serundung dulu, dia di depan rumah saya. Beliaulah orang pertama. Dan GKE ini yang paling besar dulu, kita kan masih bergabung di Sintang, Pak. Dari Sintang baru ke Melawi. Gimana sekolah ini dibangun dulu, sekolah baru gereja, kalau tidak salah seperti itu. Ya. Baru sekolahnya, Pak. Dan kantor pastori jemaat Departemen Nangapino dan kantor majelis resort Nangapino. Langsung dibuka dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam nama Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, kegiatan ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor dan pastori jemaat Epata Nangapino dan kantor majelis resort GKE Melawi secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ibu Diakon Desti dari Jemaat GKE Epata Nangapino. Bapak Diakon Melki dari Jemaat GKE Penggabaru. Resort GKE Melawi. Untuk prosesi peletakan batu pertama, nanti untuk kata-kata peletakan batu pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Dominikus Petrus Jarob STH. Kemudian untuk peletakan batu pertama ini saya akan sampaikan nama-nama, yakni yang pertama diminta kesediaan daripada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Melawi untuk dapat meletakkan batu pertama yang pertama bagi kita. Kemudian nanti disusul oleh Bapak Pendeta Emeritus Dominik Petrus Jarob STH. Akan kemudian kepada Bapak Pendeta Gunedi MTH. Kepada yang keempat kepada Bapak Pendeta Triotama T. Abel.
Yang kelima, kepada pemerintah desa Kenual, kepada kepala desa dan gedung kantor majelis resort. Silakan kepada Pak Pendeta Dominik Petrus Jarok untuk dapat mengambil posisi pertama. Minta tolong panitia untuk dapat menuntun Bapak Pendeta, disusul oleh Pak Wakil Bupati, Pak Bendahara Umum, dan juga Pak Waseku. Dan nama-nama yang sudah disebutkan tadi bisa menyusul di belakang. Ibu yang saya kasih, dalam rangka kita memulai pembangunan gedung pastori dan kantor majelis resort GKI Melawi, maka didasarkan yaitu Yesus Kristus kepala gereja dan batu penjuru bagi kita. Dialah dasar yang kuat untuk pembangunan gedung kantor dan pastori jemaat GKI Epasa Nangapino dan resort GKI Melawi, dan kami letakkan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pak boleh lihat sini Pak. Pak, Ulangi Pak. Pak boleh lihat sini Ulangi Pak. sini, ulangi nih. Lihat sini Pak. 1, 2. Sudah. Ya, terima kasih. Amin. Siap Pak. Amin. Dalam Yesus. Untuk peletakan batu pertama yang selanjutnya oleh Pak Pendeta Riko Rizky. Pak Bambang, bagi-bagi Bambang. Ayo Bambang. Ya, kepada Bapak Paulus Timang, Ketua Bapaknas Kabupaten Melawi. Lihat sini Pak. Lihat sini lagi Pak. Dan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Urbanus Toher, Ketua PGI Kabupaten Melawi. Lihat sini dulu Pak Toher. Dan selanjutnya Ibu Pendeta Teresia, Ketua PWKI Kabupaten Melawi. Lihat sini Bu ya. Lihat sini dulu. Kemudian tokoh-tokoh gereja. Yang pertama Pak Mariunus Abu. Yang kedua Bapak Tian Kamis. Yang sudah meletakkan batu pertama bisa kembali ke tempat karena cukup terik hari kita. Dan yang selanjutnya kepada penetua, Bapak Penetua Andi Kulu MPH Jemaat GKE Epata Nangapino. Dan yang terakhir kepada
panitia pembangunan untuk dapat meletakkan batu pertama. Kepada Pak Yusuf Pasinggi, ada sudah Pak Elius, waktu dan tempat disediakan. Silakan Pak. Ya bersama Pak. Ya bersama, bersehati. Pihak ketiga. Yang tadi gimana? Pihak kedua. Habiskan Pak. Habiskan. Ya, prosesi batu pertama kita telah selesai. Dipersilakan kembali ke tempat semula.